Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Rahel di sini. Dengan Kakak Ina sebagai gitarisnya pada hari Minggu ini. Adik-adik, gimana? Sehat semua? Sehat ya? Tuhan Yesus pasti menjaga kita dimanapun kita berada, terutama di dalam rumah. Adik-adik, hari Minggu ini kita mau berjumpa kembali, bertemu kembali walaupun jauh di rumah masing-masing untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, terus langsung bersukacita ya. Harus semangat supaya Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Untuk lebih semangat, ayo adik-adik kita mulai menyanyi hari ini harinya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh bersama-sama dengan kami berkumpul di rumah kami masing-masing dan memimpin kami dalam ibadah hari Minggu. Tuhan berkati kesehatan kami untuk memperlengkapi kami agar hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian dari KC 227, Kidung Ceria 227 ya. Tanganku hendak dipakai. Selamat pagi adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sedang dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap Alkitabnya, dibuka dari kitab Amsal 3, Amsal pasal 3,
ayat 13 sampai 20. Nah, jika sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita sekarang akan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang boleh Tuhan perkenankan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau menyertai renungan firman kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau membukakan hati dan pikiran adik-adik supaya dapat menerima pengajaran-Mu ya Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu supaya bisa memberikan firman-Mu dengan baik hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya adalah berkat dari hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Nah adik-adik, firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu terambil dari Amsal pasal 3, ini menceritakan tentang hikmat. Tentang hikmat, adik-adik ada yang tahu hikmat itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, hikmat itu adalah didikan atau pengajaran, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Nah, kitab Amsal ini berisi tentang hikmat, tentang pengajaran. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Ada yang tahu Raja Salomo siapa? Kakak akan cerita sedikit tentang Raja Salomo. Raja Salomo itu memerintah di Israel setelah Raja Daud. Nah, sebelum dia memerintah di Israel, dia memohon berdoa pada Tuhan. Dia memohon untuk mendapatkan hikmat. Dia tidak berdoa untuk kekayaan, dia tidak berdoa untuk kekuatan, dia tidak berdoa untuk yang lain-lain, tapi dia hanya meminta satu hal saja, yaitu hikmat. Supaya apa? Supaya dia dapat memimpin Israel dengan bijaksana, dengan adil, supaya masyarakat saat itu bisa menjadi bisa berbahagia. Lalu apa yang diberikan Tuhan adik-adik? Tuhan tetap memberikan. Setelah Tuhan memberikan hikmatnya kepada Raja Salomo, dia tetap memberikan kekayaan, tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan segala hal yang tidak diminta oleh Raja Salomo. Karena apa? Karena hikmatnya tadi. Tuhan memberkati Raja Salomo dengan hikmatnya. Nah, di pasal 3 yang baru saja kita baca bersama-sama adik-adik, di sini menceritakan tentang berkat dari hikmat, atau dengan kata lain adalah manfaat dari hikmat itu sendiri. Nah, kalau kita bisa baca di ayat 13, di situ tulisannya adalah berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berarti orang yang mendapat hikmat adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, apalagi yang kita dapat dari hikmat atau ajaran atau didikan, yaitu kita mendapatkan hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Karena apa adik-adik? Sekarang kita buka dari Amsal pasal 1 ayat 7. Kakak bacakan untuk adik-adik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini ada tulisan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita mendapat hikmat dari Tuhan? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta adik-adik supaya diberikan hikmat oleh Tuhan.
Lalu yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya bukan adik-adik takut seperti melihat hantu atau seperti melihat apa yang membuat adik-adik takut, tapi di sini adalah takut untuk menyakiti hati Tuhan. Karena adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik takut untuk mengecewakan, takut untuk menyakiti hati Tuhan, yaitu dengan cara menjauhi kesalahan, menjauhi larangannya, dan selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, adik-adik, bagaimana contoh hidup takut akan Tuhan? Salah satunya adalah mendengarkan orang tua. Kita harus patuh terhadap orang tua kita. Kita harus taat dengan apa yang diberitahukan pada kita, pada adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kan lagi zamannya digitalisasi, yaitu segalanya menggunakan gadget. Sekarang adik-adik juga sekolah dari rumah menggunakan gadget, menggunakan internet. Nah, adik-adik dalam menggunakan gadget juga, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik takut pada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, takut menyakiti hati Tuhan. Jadi saat adik-adik menggunakan gadget, adik-adik harus ingat apakah yang adik-adik lakukan dengan gadget itu dapat menyakiti hati Tuhan, dapat membuat Tuhan sedih. Nah, makanya adik-adik harus menggunakan gadget dengan positif, selalu dengan positif dan karya. Jangan menggunakan itu untuk sesuatu yang negatif. Dan juga saat orang tua kita atau kakak kita, tante, om, atau siapapun yang memberitahu adik-adik untuk berhenti bermain gadget, atau misalnya contohnya adik-adik dikasih waktu, nanti jam 5 berhenti ya main gadget, belajar, habis itu makan, baru besok atau nanti bisa main gadget lagi. Tuh adik-adik harus dengar, jangan sampai lupa waktu. Adik-adik harus taat dan turut apa perkataan orang tua adik-adik, karena itu adalah contoh dari hidup takut akan Tuhan. Nah, dari situ adik-adik akan mendapatkan pengetahuan dan didikan dan pengajaran. Dari situ adik-adik mendapat hikmat dan hidup dalam berkat Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, dan semua berkat dari Tuhan akan mengikuti adik-adik. Dari pelajaran hari ini yang bisa kita dapat dari firman Tuhan, yang pertama adalah hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan kebahagiaan dan juga mempunyai hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya hanya ini firman Tuhan hari ini kiranya bisa menjadi berkat dan pedoman hidup bagi adik-adik ke depannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk waktu dan tempat yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan online, kiranya Tuhan Yesus tetap menerima dan menguduskan ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai negara kami supaya kami bisa melewati pandemik ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga mau menyertai semua orang yang sudah terinfeksi, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka dan menyembuhkan mereka. Dan juga kepada semua orang, kami semua ya Tuhan, lindungi kami supaya kami bisa selalu sehat dan bisa melewati ini semua ya Tuhan. Berkati ya setiap adik-adik kami, adik-adik klien kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungi mereka dan lindungi keluarga mereka ya Tuhan, supaya kami bisa selalu terlindungi dari virus yang sedang mewabah di negeri ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah adik-adik yang akan memulai sekolahnya secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka semua ya Tuhan. Kiranya mereka bisa mengikuti sekolahnya dengan baik, dengan kondisi apapun itu. Kiranya Tuhan Yesus mau melancarkan semuanya ya Tuhan, memberkati mereka supaya mereka bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami semua ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat berguna bagi pekerjaan tanganmu di buka bumi ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, doa kami kurang sempurna, kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya, kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami mau persembahkan sebagian apa yang kami punya Tuhan untuk melayani kerajaan-Mu. Tuhan berkati pelayanan dan berkati kami Tuhan, agar kami terus bersyukur hanya oleh karena kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan satu lagu. Hati-hati gunakan tanganmu dan hati-hati gunakan matamu. Ya adik-adik ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan mau menerima dan menguduskan ibadah kami. Dan tetap melindungi setiap kami, melindungi adik-adik kami dalam segala aktivitas mereka masing-masing ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyertai adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan.